bareng-bareng sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sehatkan kami ya Allah. Berkahi majlis ini ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya selamatkan kami ya Allah dalam setiap perjalanan kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra sya'ban bi rahmati rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiq wa adil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi bi rahmatika ya arhamar. Angkat kedua tangan kita. Rabbi syrah li sadri, amin ya Allah, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya muhawwil ahwal hawwil ahwalana illa ahsanul hal. Ya Allah yang mengubah segala keadaan, ya Allah ya Tuhan kami yang maha kuasa yang maha besar, ubahlah keadaan kami menjadi lebih baik ya Allah. Kalau ada di antara kita yang kurang sehat, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah.
Kalau ada di antara kita yang kurang harmonis, harmoniskan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Berkahi rizki kami ya Allah. Takdirkan kami agar kami bisa ibadah di tanah suci ya Allah. Takdirkan kami agar bisa ibadah haji ya Allah. Agar bisa ibadah umroh ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan usaha kami ya Allah. Gampangkan kami mencari nafkah ya Allah. Banyakin duit kami ya Allah. Banyakin duit kami ya Allah. Banyakin duit kami ya Allah. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Alhamdulillahirabbil. Kabul. Penting kan itu ya. Lah wadah nama bini kalau ada duit anteng bener ya Bu ya. Ya bener ya, anteng memang oh ya. Salatnya tenang eta boga duit mah. Atuh ari teu boga duit mah teu bisa dieu kitu namanya. Iya pakai bahasa Sunda gitu ya. Ada Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Kiai Haji Artawi sebagai tokoh masyarakat Desa Sabrang. Kemudian Bapak Kiai Haji Pak. Ini Pak katanya. Haji Murtasid, Masya Allah. Masih sehat ya Pak? Alhamdulillah. Punten Pak, aku balik di luar ya Pak. Yang sama-sama kita muliakan Sohibul Bait, wabil khusus Mbah Hadi sekeluarga, mudah-mudahan biar sehat walafiat. Amin. Rumahnya dekat biar nambah lagi terus sampai sawah ke depan ntar kebeli semuanya. Yang sama-sama kita muliakan Komandan Turki Al-Mukarram Al-Haj Didi Syekh Komandan kita Om Didi, kemudian komandan kita juga Om Riwi, kemudian Ketua MTT Om Haji Akhir, kemudian Om Haji Kinan, MC kita, terima kasih. Ini saya sebutin satu-satu habis sudah. Makanya semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu, nggak lupa tim drum band taboknya itu yang luar biasa. Ya dari tadi pagi saya udah lihat videonya dari jam 7-an udah main aja udah enak. Tangan udah tebal udah 3 cm itu. Yang nggak lupa juga tante-tante yang berbahagia. Tante. Alhamdulillah ini hari saya sudah diingatkan 2 bulan yang lalu untuk hadir sebagai penutup di acara menjelang Tarkib Ramadan di kediaman Mbah Hadi di daerah Parung Panjang. Karena kalau dengar Parung banyak Parung, ada Parung Bogor yang di sono di pasar, ini Parung Panjang, ada Parung Serat, ada Parung Bingung. Iya, ada Parung Bingung banyak tuh. Jadi mudah-mudahan ini kita hadir di tempat ini, ibu-ibu, tante-tante, om semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak lama-lama dah. Karena masakan takut dingin. Ya Pak. Kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak pernah bosannya karena duduknya kita di majelis taklim ini semuanya mungkin baca undangan, tetapi yang bisa hadir di tempat ini yang Allah berikan petunjuk hidayah dan taufiknya. Karena kalau hidayah gampang, taufik yang susah. Apa bedanya hidayah dan taufik ibu bapak? Kalau hidayah mah punten, hidayah mah setiap hari kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau haresep maka masjidnya eta kiai. Terus ya kiainya, eta nu hesek mah. Ari kadang mau azan mah hampir tiap dinten aya wae. Azan mah tiap hari kita dengar aja. Tapi yang ada susah mah kita ke masjidnya, itu yang kita jadi masalah.
Jadi mudah-mudahan selain kita dapat hidayah undangan, kita juga dapat taufiknya untuk hadir ke majelis taklim ini. Tidaklah kecuali kita hadir di majelis taklim, selesai bubar dari majelis taklim, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena manusia kan nggak lepas dari 3 wajah doang, Kiai. Jadi saya akan bahas kurang lebih 3 wajah, nanti nyambung tuh. Menata hati, menua bersama, dan bahagia selamanya. Manusia tidak lepas dari 3 wajah. Berapa, Bu? 3 wajah. Jadi 3 wajah doang manusia. Yang pertama, wajah manusia itu adalah wajah yang penuh banyak masalah. Ruwet. Banyak masalah karena memang manusia dilahirkan dari masalah, hidup bersama masalah, selesai masalah berarti mati. Jadi manusia memang banyak masalah, Bunda. Coba siapa yang gak punya masalah? Nggak ada. Mau orang kampung, mau orang kota, arek di mana baik itu Kiai dan eta masalah aya wae. Arek santri ge masalahna aya, ustaz ge masalahna aya, kiai ge kok eta masalahna loba eta. Masalah banyak, ada masalah yang berbicara secara pribadi. Masalah yang simpel secara pribadi, sampai sekarang banyak penelitian orang yang susah tidur. Di sini nggak tahu, kayaknya tidurnya pada pulas semua kayaknya mah. Lihat ya, Bunda ya. Ada yang susah tidur, ada yang susah makan, beli makanan banyak bisa dibeli, susah, pengen nggak semua nggak bisa dimakan. Durian kalau kelihatannya enak, iya, kolesterol. Ada sayur asam pete enak, wah, asam urat asam. Bermacam-macam masalahnya banyak. Dari yang muda kawin disangkanya masalah, oh itu gede masalahnya, baru nikah itu masalah. Dari usia aja kita banyak, hidup kita masalah. Ada yang dari usia 20 sampai 45 itu namanya pandangan hidup, dipandang udah hidup. Enak lah, masih yang muda-muda dipandang hidup, itu namanya pandangan hidup. 45 sampai 60 tahun itu perjuangan hidup, berjuang dulu, susah itu, dioyak-oyak juga susah itu. Sampai deh, perjuangan hidup. Akhirnya 65 ke atas harapan hidup udah dioyak-oyak, udah dicemek-cemek, susah lagi hidupnya itu. Itu ternyata masalah itu banyak untuk laki-laki. Perempuan punya masalah, laki-laki punya masalah. Makanya benar-benar nasib itu, masalah kita itu tidak bisa kita ubah selain kita ubah masalah itu sendiri. Ngomong-ngomong di dalam ya, di luar, di dalam pada ramai ya. Dulu lagi bahas masalah, ngomong itulah masalahnya ibu-ibu, paling gampang pengajian ramai di mana-mana. Makanya ada namanya majelis gibah. Ibu-ibu kalau suruh kumpul kagak gibah nggak bisa. Ayo majelis mana yang kagak bisa gibah? Susah. Makanya mama memang begitu. Kalau bapak-bapak kalau aja tenang, bapak-bapak tidur. Ada masalah nggak tahu ya? Pikir. Begitu ya. Masalah itu nggak mungkin selesai. Ustaz, kita mah orang biasanya masalah banyak. Kata siapa? Nabi punya masalah nggak selesai-selesai. Dulu tuh Nabi Adam punya masalah, udah tenang-tenang di surga, diturunin dari surga ke bumi, punya masalah. Yang ngojok-ngojokin siapa? Bininya. Suruh makan yang dilarang, bininya jadi masalah. Jadi jangan heran Pak kalau kita punya masalah sama bini. Itu curhat ya. Suami juga punya masalah sama bini, bini juga punya masalah sama suami. Siapa kira kagak ada punya masalah? Nabi Adam diturunkan ke bawah, di mana? Di bumi ini punya masalah, dipisahkan dengan secewa, kangennya luar biasa dalam sejarah.
150 tahun, bahkan sampai 400 tahun. Nabi Adam alaihissalatu wassalam dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa, muter, dapat petunjuk suruh sholat tadi yang MC bacanya subhanalladzi asra bi, itu Isra wal Mi'raj. Kemudian hadiahnya sholat. Ternyata Nabi Adam punya masalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Suruh sholat asli berkata ini, sholatlah 2 rakaat. Di mana? Sholatnya yaitu di Jabal Rahmah. Sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu itu ayat ibadahnya. Padahal 400 tahun dunia di bumi ini nyari. Berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta berarti 30 meter, Pak. 30 meter itu tingginya Nabi Adam. Jangan dipikirin yang lainnya. Maaf ya. Kayaknya ekornya kecil nih. Ekornya kecil. Siapa yang bisa kecil ekornya? Ini ekornya kecil. Risau. Saya kalau ngomong gampang bener ya. Cek. Udah cukup. Udah ya. Lanjut Om Adam. Halo. Nabi Adam punya masalah. Setelah ketemu masalah lagi. Kata siapa nggak punya masalah? Nabi Adam ketika nikah dengan Siti Hawa punya anak 2 laki 2 perempuan. Yang satu dijodohin sama kakaknya, yang satu dijodohin sama adiknya. Itu punya masalah. Dengki, hasut, nggak seneng sama kakaknya yang dapetin yang lebih cakep. Dibunuh tuh. Jadi jangan heran namanya anak udah dengki sama anaknya lagi. Agak heran kalau ada anak yang ribut masalah harta warisan, itu memang sudah ada turunannya kita mah. Masalah gak pernah selesai itu. Ngobrol lagi baik. Biarin sama singgung baik, bodo amat. Mak, tar dulu mak. Kita ngaji dulu mak bentar. Bentar kita ngobrol, kita kongkoh baik sama Om Hadi di luar. Tenang baik ya. Sebentar doang. 10 menit beres ah. Sampai mana tadi tuh? Ya, ternyata Nabi Adam punya anak, anaknya menjadi sejarah pembunuh saudaranya. Jadi nggak heran tuh kalau ada anak atau orang atau manusia turunan Nabi Adam yang suka membunuh, karena memang turunannya dari sana begitu. Jadi yang baik mah ada, yang cakep mah ada. Ternyata natural, masalahnya itu dari sononya kita udah memang punya masalah. Tapi kalau dibanding-banding dengan makhluk sebelumnya, memang lebih masalah. Manusia mah sebagai khalifah. Kenapa kita duduk siang hari ini kita disebut dengan wajah yang penuh masalah? Karena duduknya kita saat ini pun kelihatannya pada tenang. Padahal orang yang tenang itu punya masalah masing-masing yang sedang dihadapi dengan cara masing-masing. Kelihatannya Om Riwi tenang, kelihatannya Om Riwi tenang banget, padahal lagi punya masalah. Cuman lagi diurusin masalah dengan cara sendiri. Begitu. Sampingnya Om Daeng. Om Daeng nggak punya masalah di sini mah nggak ada. Berjuang hidup. Punya masalah masing-masing. Nggak pernah berhenti. Doa pun itu adalah harapan masalah kita. Kenapa kita itu ibadah, ibu bapak mohon maaf, ibadah itu adalah harapan. Masalahnya kita itu masuk surga apa neraka, itu yang jadi masalah. Ahli ibadah aja kiai nggak bisa mengklaim jadi ahli surga, itu masalahnya yang jadi masalah lagi. Masalah yang besar, masalahnya ahli ibadah aja nggak bisa, belum tentu dia mengklaim menjadi ahli surga. Contoh ada di dalam hadis, orang yang ibadahnya diciptakan 500 tahun. Orang ini hidup di tengah-tengah lautan, dia ada pulau.
Pulaunya itu jauhnya kurang lebih 300 farsah. Berapa tuh satu farsah gitu ya? 1 mil tuh berapa tuh? Tingginya itu pulau 30 hasta. Lebarnya, diameternya itu 30 hasta. Orang ini diciptakan oleh Allah, ini bukan dongeng, ini hadis. Orang ini diciptakan oleh Allah 500 tahun. Setiap hari kerjaannya itu ibadah. Di atas bukit itu dia sholat, dia zikir. Setiap pagi dia minum air dari mata air. Di setiap sore dia turun dari bukit itu, dia makan yang namanya buah delima. Dia doa kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau, ini punya masalah nih, untuk diwafatkan dalam keadaan sujud, kemudian nanti Engkau pun bangunkan aku dalam hari yaumil ba'ats, hari kebangkitan, saya dalam keadaan sujud tidak akan rusak sedikit pun, utuh. Maka Allah saat itu, singkat cerita hadisnya, membangunkan hamba ini, bangunlah engkau wahai hambaku. Terbangun dalam keadaan sujud, tidak hancur, utuh. Kemudian diperintahkan, kemarilah engkau wahai hambaku. Baik ya Allah, engkau masuk surga sekarang karena rahmatku. Engkau lah ya Allah, entar dulu ya Allah, saya udah ibadah 500 tahun, saya masuk surga karena amal ibadahku. Engkau masuklah surga karena rahmatku. Entar ya Allah, saya ini ibadah 500 tahun, masuk surga karena amal ibadahku. Kamu masuk surga, silakan karena rahmatku. Sampai 3 kali nyebut begitu, dijawab juga oleh hamba ini, saya masuk surga karena amal ibadahku ya Allah. Apa kata Allah? Malaikat bawain jelma, ambil orang, hitung hisab. Ini kalau ada timbangan, di atas timbangan, kemudian ini ada 2 timbangannya. Ini kalaupun ini adalah 500 amal ibadah 500 tahun, ini beratnya, ini masih kosong. Saking beratnya itu amal ibadah 500 tahun. Kemudian apa kata malaikat? Dalam sejarah kisahnya ini ada 1 mata atau 2 mata, tapi saya anggap 2 mata lah. Malaikat hitunglah nikmat mata hamba ini, kemudian simpanlah di sebelah sini. Ini beratnya luar biasa. Yang tadinya ibadahnya itu pahala 500 tahun naik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oh, tambok usia eta gitu lah. Tinggal lihat tuh. 500 tahun ibadah yang kau banggakan itu habis. Beratnya tidak akan ketemu. Padahal cuma nikmat mata doang. Itu perintah Allah ya malaikat. Jebloskeun ka kana neraka. Apa kata hamba tadi? Ya Allah ya Rabb, saya mohon ampun ya Allah. Benar, saya pengen masuk surga karena rahmatku. Benar ya Allah. Malaikat bawa deh, malaikat bawa lagi, diambil lagi tuh. Menghadap engkau kepadaku. Baik ya Allah, aku ingin tanya kepada engkau. Sebelum engkau ada, siapakah yang mengadakan engkau sehingga engkau ada? Engkau ya Allah. Engkau disimpan di satu pulau. Pulau itu di tengah lautan. Kemudian di tengah lautan itu aku munculkan mata air yang begitu bening, tidak pernah habis-habis dan segernya luar biasa. Siapakah yang menciptakan itu? Engkau ya Allah. Engkau setiap sore turun dari bukit memakan buah delima. Setiap sore engkau makan buah delima. Padahal buah delima itu tumbuhnya setahun sekali. Siapakah yang mengadakan itu? Engkau ya Allah. Terakhir, ketika engkau sebelum wafat, engkau minta supaya engkau itu mati dalam keadaan sujud, kemudian engkau dibangkitkan dalam keadaan utuh, dan jasad engkau tidak tercolek oleh binatang apapun. Siapakah yang mengijabah itu? Engkau ya Allah. Sekarang apa yang engkau akan bicarakan? Ya Allah, aku mengakui engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Engkaulah yang akan memasukkan aku karena rahmatmu. Artinya, ibu bapak, om dan tante, mohon maaf, ini adalah tausiah, ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Artinya apa? Siapapun kita, sehebat apapun kita,
sekeren apapun kita ketika dekat dengan Allah, belum tentu jaminan kita bisa menjadi ahli surga. Apalagi yang kagak ibadah, ara rese. Yang ibadah full aja yang 500 tahun Kiai punten, ternyata nggak jadi jaminan dia ahli surga. Usia kita berapa? Usia kita baina sittina wa sab'in, di antara 60 dan 70. Kalau ada yang usia di atas 70 itu mah sudah jadi bonusnya luar biasa. Insya karena kita nggak pernah tahu sahabat-sahabat teruci kita juga usianya ada yang berapa tuh kemarin. Ada yang 50, ada yang 60. Usia yang paling banyak kan dikit di sini siapa? Opa berapa? 27. Waduh, 27. Luar biasa, Opa udah dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjang usianya. Bentar lagi tahun besok atau tahun depannya lagi, karena sudah ada kuota, insya Allah bareng Opa pergi haji. Yang hadir di sini dengar mengaminkan, yang aminnya kencang berangkatnya duluan. Sahabat. Ternyata ibu bapak yang Allah muliakan, masalah itu gak pernah selesai dalam hidup itu. Maka tadi Nabi begitu masalahnya, kali Ustaz enaklah nabi-nabi. Enggak, mau Nabi Isa, Nabi Musa ribet. Itulah masalah saya sekarang. Harus berdamai dengan suara ibu-ibu. Boleh ibu makan, boleh ngobrol, boleh nggak bersuara. Boleh, saya nggak pernah ngambek, silahkan. Ternyata masalah ini kenapa mengungkap masalah? Karena inilah memang setiap hari masalah. Nabi Lut, Nabi Nuh seorang nabi yang hebat, anaknya yang jadi musuh. Nabi Musa punya musuh ayah angkatnya. Istrinya ada yang solehah. Siapa istri yang solehah? Siti Asia. Siapa yang nggak soleh suaminya? Fir'aun. Jadi kalau ibu, tante solehah, kalau suaminya enggak soleh, jadi Siti Asia. Karena suami ibu, astagfirullahaladzim, disebut Fir'aun. Itu Pak Nabi. Sama, suami juga ada yang soleh, istrinya enggak. Ada suami istri enggak soleh-solehah. Siapa? Abu Lahab. Yang terkenal dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, sampai akhir ayat. Dikuatkan, ditulis dalam Al-Quran supaya ingat. Ada juga suami istri yang bagus, yang soleh, yang solehah. Nabi Isa punya masalah juga. Yang lainnya udah ngerasain nikah, Nabi Isa belum ngerasain nikah. Ya kan? Punya masalah. Oh, Nabi Muhammad paling enak. Kata siapa? Justru Nabi Muhammad adalah yang paling banyak cobaannya. Ulul azmi ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Di antara 5 Nabi ini, jumlahnya sedikit kali. Kata siapa Nabi jumlahnya sedikit? Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Itu cuma yang kita kenal 25 Nabi. Dari 25 Nabi pilihannya cuma 5. Dari 5 pilihannya yang paling kuat, ulul azmi, yang paling sabar, yang paling hebat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari akidah saya, Om Riwi ya. Mohon maaf ya. Tapi akidah lain silakan, nggak apa-apa. Artinya apa? Nabi Muhammad pun punya cobaan yang banyaknya luar biasa. Punya masalah Nabi Muhammad. Pamannya sendiri nggak bagus sama Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu doanya selalu diijabah? Enggak. Di mana Nabi Muhammad doanya rada lama diijabah? Ketika tahwilul kiblah di dalam kitab Madha fi Sya'ban, karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Apa di dalam kitab Madha fi Sya'ban? Rasulullah SAW di dalam surah Al-Baqarah 144. Ketika menadahkan kepalanya ke atas 17 bulan 3 hari, Rasulullah itu sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina.
Tetapi baru dijawab oleh Allah setelah 17 bulan dan 3 hari baru ada perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Inilah nanti yang saya kupas ada apa kemarin di Isra Mi'raj. Kemudian kenapa ini Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan? Ternyata sekelas Nabi Muhammad SAW ada satu waktu doanya itu dipending, ditunggu, tidak langsung diijabah. 17 bulan sama dengan 1,5 tahun tambah 3 hari. Maksudnya apa? Hikmahnya adalah kalau kita baru doa sebulan belum diijabah, sabar. Kalau kita doa udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun belum diijabah, ini saya sering sampaikan. Jangan sampai ngomel sama Tuhannya, ini mah Tuhan bener-bener kagak adil amat ini. Ya Allah, orang hayang kieu, orang hayang teu dijabah bae-bae. Hayang kawin ge hese urang ieu. Hayang gitu hese doa gitu itu ceritanya Pak. Hayang meuli ieu, hayang meuli itu hese bae. Hayang boga anak hese, hayang ka haji hese di bae. Doa hese. Ya Allah, ternyata Nabi Muhammad doanya diijabah setelah 1,5 tahun 3 hari. Itu masalah nggak? Masalah. Ketika Nabi Muhammad menunggu itu senangnya luar biasa. Ada lagi Omah, Nabi Ibrahim ingin punya anak dari Siti Sarah. 82 tahun Siti Sarah bersama, usianya bersama Nabi Ibrahim, pengen punya anak, enggak ketemu-temu, belum diijabah. Oh iya, ada matahari. Pindah ke depan gitu. Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah, Om Hadi, Mbak Hadi, usianya 82 tahun, pengen punya anak, enggak diijabah. Lama bener, dari usia 40, 50, ya Allah pengen punya turunan, belum dikasih. Nabi Ibrahim, Nabi, iya udah ke dokter, udah berpuluh-puluh tahun, udah konsultasi. Ketika usia 82 tahun, mohon maaf jangan kesinggung tante, mohon maaf jangan kesinggung bunda, mohon maaf jangan kesinggung. 82 tahun ternyata dapat petunjuk kalau pengen punya anak kawin lagi. Ntar dulu, makin kawin lagi aja ribet. Ntar dulu deh. Udah happy om deh. Baru kali ini saya dengar tante bijak bener, luar biasa. Ketika usia 82 tahun nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ini sejarah, jangan ngambek, ini masih sejarah. Nikahlah dengan Siti Hajar. Setelah itu punya anak lelaki yang ganteng, yang luar biasa, yang cerdas, yang manut, yang berbakti kepada orang tua, yang soleh dan ada duanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi Ibrahim punya masalah? Punya masalah. Itulah tumbuhnya sejarahnya kurban. Kenapa? Saking senangnya itu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, sampai kata kita ngomong begini, ya Allah, jangankan 1000 kambing yang saya sedekahkan, kalau perlu anak saya pun ini, yang ini Ismail ini, kalaupun engkau minta kurbankan aku akan kasih. Ternyata diuji. Makanya jangan sekata-kata kalau kita ngomong. Apa kata ulama? Anta yuftan ala ma taqulun. Engkau akan diuji sesuai dengan omonganmu. Benar, Nabi Ibrahim diuji, dapat mimpi. Masalah mimpi ini dari setan apa dari Allah? Disuruh nyembelih anaknya. Ini mimpi benar apa kagak? Benar apa kagak? Tapi yakin kalau ini mimpi dari Allah karena sudah berkali-kali
Akhirnya konsultasi itu sama anaknya. Ini anak kecil masih gini, tapi anak itu soleh. Maukah aku sembelih? Kalau memang ini petunjuk dari Allah, silakan. Subhanallah. Nabi Ibrahim punya masalah untuk mengorbankan anaknya. Setelah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, punya anaklah dari Siti Sarah usia 84 tahun. Disitulah keturunan Israel, Yakub, Musa, Isa, Zakaria, semua di situ. Makanya Nabi Muhammad dengan Bani Israel ini satu bapak, bapaknya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin kalau di Bible itu Abraham, Nabi Ibrahim itu satu bapak tuh. Jadi Israel itu terkenal sampai sekarang tuh. Secara ilmiahnya adalah orang Israel itu manusia yang paling cerdas, IQ-nya paling tinggi di dunia. Om ini benar apa salah? Betul ya? Makanya kaget, kenapa Nabi Muhammad itu turunnya di sana? Itu cerita lain nanti Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, aman. Ternyata masalah nggak pernah selesai. Ya nggak selesai masalah memang. Udah punya ini pengen nambah lagi, punya mobil satu pengen nambah lagi, udah punya rumah nambah lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, terus sampai akhirnya itu memang kodrat manusia. Kapan selesainya? Ketika kita, karena majelis taklim ini adalah majelis untuk menenangkan hati. Karena kemarin di Sya'ban Allah itu turun ila sama'i dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah di antara kalian yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Jadi kalau kemarin malam nisfu Sya'ban kita doa kepada Allah, minta ampun ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa istri saya, dosa suami saya, dosa anak saya, dosa keluarga, Allah ampuni. Yang kedua enak didengarnya, ala mustarzikin fa'arzuquhu. Adakah di antara kalian yang minta rezeki maka aku akan kasih rezeki. Yang enak juga yang ketiga, ala mubtalan fa'afiyahu. Adakah di antara kalian yang punya banyak cobaan, yang punya banyak masalah, kalimatnya bukan aku bereskan, tetapi aku akan kasih solusi. Artinya apa? Allah tidak pernah membereskan masalah kita. Yang membereskan kita, solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana solusinya? Dekat dengan Allah. Di mana dekat dengan Allah? Inilah majelis taklim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita tata hati, maka kita akan bahagia. Kenapa? Setelah kita menata hati, maka solusi itu akan datang, maka ketenangan itu akan datang. Orang yang stres itu rumusnya cuma satu, liwe. Untuk kiai, liwe. Apa liwe? Lieur wae. Udang sare lieur. Bagaimana pusingnya seseorang? Macam-macam. Bangun tidur, ada yang terus mandi. Bangun tidur, nggak ngapa-ngapain. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Bangun tidur, ada yang nonton TV. Bangun tidur, ada yang lihat kolamnya, lihat ikan. Bangun tidur, ngomel-ngomel burung. Burung naon ya? Burung. Ya burung di rumah masing-masing. Burung perkutut. Ada yang ketenangan itu mancing. Saya nggak pernah bilang mancing, jangan mancing, mancing aja sambil mancing wiridan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh sampai sore astagfirullah, istighfar terus nggak dapat apa ya. Istighfar terus dan mancing. Ternyata masing-masing subhanallah. Orang yang menata hatinya maka masalahnya tidak ada. Orang yang menata hatinya akan bagus hatinya, maka lisannya akan baik. Orang yang bagus hatinya, lisannya akan bagus. Yang kedua, udah 45 menit, 3 menit lagi lah. Yang kedua, wajah manusia itu adalah wajah-wajah pendosa. Tidak ada manusia yang tidak ada dosanya. Kalau ada yang dosanya sedikit. Sedikit luas dosanya. Luar biasa. Kalau saya dosanya Bapak, Om sama nggak dosanya? Kalau saya banyak. Om dosanya banyak apa enggak? Sedang.
Dikit. Subhanallah. Kalau saya kayaknya dosa banyak banget ini. Kalau ada orang yang nggak merasa berdosa, wah Allah karim, takabur tuh orang. Nggak ada orang yang nggak ada dosanya, bahkan banyak berlumuran dosa dari bangun tidur. Terkadang kita lupa doa aja dosanya gede bener. Apa dalam Al-Quran ketika dia tidur itu hakikatnya dia sedang diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikembalikan ruhnya itu. Maka doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih usia, dikasih lagi kenikmatan hidup setelah kita mati. Itu bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur enggak ingat sama Allah, udah dosanya gede, baru bangun tidur doang. Belum yang lain-lainnya. Dosa hati, ngomongin orang pakai hati, dosa pakai lisan kita, dosa pakai mata kita, pakai kuping kita, banyak bener. Dan nggak dibahas, panjang banget. Yang terakhir, wajah manusia itu adalah wajah calon-calon jenazah. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya. Kemarin kita baru duduk sama Om, siapa tuh yang kita, Om Heri. Satu mobil ke sana barengan ke Purwokerto, ternyata Om Heri, saya nyupirin mobilnya juga, ternyata pas pulang ke sini nggak lama, ya Allah mendahului. Ada Om yang bengkel, Om Agus, masih banyak Om atau tante siapa yang menurut kita nggak pernah tahu. Kita kumpul di sini, makanya kita pentingnya mohon maaf di sini dari bapak-bapak yang hadir di sini ikutan, mudah-mudahan kita jadi berkah semuanya. Kita duduk di sini, tinggal nunggu absen Bu. Ibu-ibu siapa yang duluan nggak tahu. Di antara ibu-ibu ini siapa yang duluan, tante siapa, bapak-bapak siapa yang duluan, juga nggak pernah tahu. Yang diam-diam, yang sehat bisa jadi duluan. Yang kering belum tentu juga duluan. Yang tuaan bisa jadi belakangan. Belum tentu juga kata siapa. Kita nggak pernah tahu. Justru dengan di sini kita hadir. Subhanallah, ini wala yazidul umr illa bil birri, kuncinya enggak bakal nambah itu umur kecuali dengan kebaikan. Saya harus berguru kepada Om Haji Kinan. Kenapa? Beliau usia 71. Di sini yang belum 71 usianya, siapa yang yakin sampai 71? Tidak bertambah umur kecuali kebaikan. Saya husnuzon, berbaik sangka. Bisa jadi Om Haji Kinan ini usianya banyak karena kebaikannya banyak. Maka kalau pengen panjang lagi, baik terus, gak pernah gak baik, terus saja baik terus. Karena kebanyakan orang gak baik, hatinya julid. Kagak boleh seneng orang susah. Susah rasanya kalau orang seneng. Ada lagi penyakit yang di atas julid Pak, degig. Degig itu di atas julid tuh. Pokoknya ngeliat aja udah sebel. Kagak seneng, kagak boleh orang itu dia punya kesenangan. Wah itu tuh, itulah sumber orang kenapa berhenti usianya, karena kebaikannya sedikit. Kalau pengen usia kita panjang, ini hadir majelis salim adalah kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita dimudahkan, usia kita berkah, rezeki kita berkah, perkumpulan kita berkah, usia kita dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Om Hadi, Mbak Hadi. Mudah-mudahan di tempat ini semakin berkah dari para kiai, para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat di tempat ini. Mohon maaf, mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua membawa silaturahim yang bersama-sama nanti kita menuju kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih pada Yang Mulia yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat ada dan ada hikmahnya buat kita semua.